guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Nah, kalian ada yang kangen gak sama Mbak host satu ini? Jadi saya aja gak kangen. Gitu. Ya orang tiap hari ketemu. Oh iya benar juga ya. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas, kalau kemarin kita bahas Pilkada Jakarta, kita mau bahas Pilkada Jateng. Nih sebelum lebih jauh saya minta maaf dulu nih buat Iya. para penonton yang menganggap saya kemarin tuh mendukung Ridwan Kamil. Padahal sih emang iya. Tapi kan gak apa-apa ya, penonton juga boleh gak dukung Ridwan Kamil. Iya. Dukung aja Pramono misalnya. Atau siapa satu lagi tuh Darmakun, gak apa-apa. Ini kan cuma kita ngobrol-ngobrol. Kalau Anda punya pendapat yang lain juga masukin aja, sampaikan aja ke kita ya. Tidak Gak ada masalah, ini negara demokratis kok. Nah sekarang juga kita akan menyatakan dukungan. Atau saya. Oke. Oke. Jadi Pilkada Jateng lumayan dibicarakan juga ya, Ya, Bang. Rame juga dibicarakan karena kemarin baru ada hasil survei SMRC dan indikator politik. Tapi surveinya ini berbeda, Bang. Ya. Kalau yang SMRC kan pasangan nomor urut satunya Pak Andika, Pak Hendi. Ya. Hendrar Prihadi. Terus yang nomor 2-nya Pak Lutfi dan Pak Taj Yasin. Taj Yasin. Ya. Nah kalau misalkan menurut SMRC, kalau Andika Hendi ini dia 50%, 50,7%, jadi lebih tinggi. Dari atas 50? Udah di atas 50,4, sorry. Nah kalau yang pasangan Lutfi Yasin ini dia 47%. Nah, cuma kalau yang di indikator politik, Bang, yang unggul itu pasangan Pak Lutfi Yasin, 47%. Ini beda nih ya sama SMRC. Nah, di Pak Andika sama Pak Hendi ini 43%. Ada perbedaan dan katanya, infonya ya, margin of error-nya 2,9%. Nah, itu gimana? Dua-duanya kira-kira? Iya, yang SMRC ya. Ya, ini menarik memang. Jadi EGRA dengan sengaja hanya menyebut ada 2 lembaga survei kan. Sebetulnya ada banyak. Ada sekitar 7 apa saya baca ya. Cuma memang kita tahu ya selama ini yang paling bisa, yang reputasi terjaga tuh adalah indikator, SMRC, sebetulnya juga LSI. Ya. Cuman gak ada ya LSI ya. Terus Kompas. Tapi Kompas kali ini kayak agak meragukan hasilnya. Tapi yang lain-lain memang dengan sengaja gak disebut oleh EGRA ya. Jadi kalau yang 2 ini memang kayak reliable lah. Bisa dipercaya, bisa diandalkan. Nah tapi masalahnya yang 2 ini yang bisa diandalkan ini justru kebalik. Iya. 54. 47, 43. Tapi kebalik gitu. Tapi kebalik. Nah kenapa bisa beda? Bisa aja sih memang ya. Karena bedanya tuh nggak jauh. Karena sebelum ini kan sempat yang rame itu di Jakarta ya. Ingat kayak yang ketika Ridwan versus Pramono Anung ya. Kalau SMRC menangin SMRC atau apa? SMRC itu kalau nggak salah kemarin Pramono menang. Terus ada poll tracking kan ya. Cuman jaraknya jauh banget Nuy. Yang sampai keluar itu. Yang diumumkan itu jadi beda banget. Sampai akhirnya Persepi bikin penilaian dan kemudian diputuskan bahwa yang dibikin oleh poll tracking dianggap kurang dapat diandalkan ya. Nah sekarang dua-duanya juga Persepi nih, Poltrek sama SMRC. Jadi akankah lagi dinilai oleh Persepi? Saya duga sih nggak perlu, karena jaraknya tuh sebetulnya kurang lebih gini. Kan kamu bilang tuh sebetulnya ada soal margin of error. Margin of error nih buat teman-teman semua, penonton semua tuh maksudnya begini. Sebetulnya yang dibikin oleh lembaga-lembaga survei ini adalah prediksi, ya. Dia menghitung kira-kira sih nanti kalau ini sampai dilakukan pada hari hanya nanti. Nah kurang lebih seperti itulah hasilnya. Ya. Cuman pertanyaannya adalah satu, bisa salah gak sih? Ini kan sebetulnya cuman mengambil sekitar misalnya 1.200 atau 2.000 responden dari penduduk berapa juta. Ya. Bisa gak sih kita memperkirakan jawaban orang yang berapa juta itu dengan hanya mewawancarai 1.200 sampai 2.000 sampai 3.000 orang? Nah jawabannya kalau Anda belajar statistik, kalau dilakukan secara random sampling, random tuh acak gitu ya, dengan jumlah sebesar itu 1.200 sampai 3.000 bisa.
Bisa. Jadi bisa memang secara statistik. Ini bukan soal ramalan mistis ya. Oh, oke. Ya, Iya. nggak pakai doa-doa ini Iya. ya. Jadi dia barangkali juga nggak percaya agama, saya nggak tahu lah orang-orang ini. Tapi mereka bikin penelitian ini, mereka memperkirakan angkanya akan sekian. Tapi ketika mereka memperkirakan angkanya sekian dan mereka cukup pasti bahwa itu bisa menghitung yang jumlah populasi sesungguhnya yang saya bilang tadi berapa juta itu, mereka ngaku. Tapi ada kemungkinan kita juga salah sih, ya. Kemungkinan salahnya berapa? Nah, margin of error. Margin of error Jadi itu. kalau misalnya taruh tadi kamu sebut berapa? 2,9. 2,9 itu artinya belum tentu Pak Andika itu dapat 50%. Iya. Mungkin bisa turun. Bisa turun kurangi dengan 2,9. Artinya berapa jadi? 47. Ya itulah 47 sekian. Ini tiba-tiba matematik. Iya. Sementara lawannya si Lutfi kan dia 47. 47. Nah, kemungkinan juga bisa dinaikin 2,9 juga. Atau berkebalikannya. Iya. Nah, si timnya si indikator juga begitu kira-kira. Kemungkinan salahnya ada. Dia nggak bilang 100% kita udah pasti benar nih. Ada kemungkinan salah. Nah, kalau kamu hitung-hitung itu angkanya tuh nggak terlalu jauh. Sekitar 47, 48 gitu ya. Sehingga singkat katanya tuh gini. Ini adalah pertarungan yang sangat ketat. Betul. Kejar-kejaran ya, Bang. Kejar-kejaran ya. Sekarang saya yakin baik SMRC maupun si indikator bilang, well, kita juga nggak yakin nih siapa yang akan menang kalau angkanya sejauh ini. Kalau kemarin si Pram lawan RK itu hampir pasti Pramono menang karena jaraknya sampai 7%. Oke, cuman memang belum tentu nanti ujungnya juga akan tetap angka itu karena dalam sisa berapa hari ini bisa aja si grupnya Ngejar, Pramono itu grupnya siapa lawannya Pramono RK itu mati-matian ngejar gitu kan. Bisa juga. Nah, sekarang Jawa Tengah nih. Jawa Tengah artinya belum bisa dipastikan. Terus juga, Bang, karena hasil survei ini kejar-kejaran nih, Bang. Kejar-kejaran kan. Nah, kemarin itu kan yang kita pernah sempat bahas tuh, Bang, yang Pak Prabowo mengendorse. Itu banyak yang ngecam kan. Banyak yang ngecam kan. Nah, kamu tahu nggak Prabowo mengendorse yang enggak, aku bikin taunya video. yang satunya. Yang mana? Pak Jokowi. Nah, baru-baru ini Pak Jokowi ini ikut kampanye, Bang. Iya. Ikut kampanye bagi-bagiin kaos gitu. Nah, dikecam lah tuh kan sama orang-orang. Loh, ini Pak Jokowinya ikut-ikutan kampanye juga gitu. Jadi Kenapa Bang? Aku ketawanya kayak gitu. Bang. Maksud saya gini. Jadi dua-duanya udah turun tangan nih. Iya, turun gunung bahasanya. Turun gunung ya. Kalau Pak Prabowo bikin video ya. Bikin video dia menyatakan saya mendukung Lutfi Yassin dan saya menyarankan rakyat Jawa Tengah mendukung Lutfi. Bayangin loh, sampai segitunya presiden loh ini ya. Terang-terangan ya. Itu aja juga udah dikritik kan. Kok Pak Prabowo ikut-ikutan? Iya. Kan kalau yang sebelumnya kalau di Pilpres aja kayak belum terang-terangan aja udah yang bilang cawe-cawe. Nah, ini terang-terangan. Udah enggak usah dikatain cawe-cawe. Emang cawe-cawe. Lu Lu mau gitu. apa? Iya. Nah, kedua, si Pak Jokowi juga cawe-cawe dong. Ya. Karena dia bagi-bagi kaos ya. Bagi-bagi Iya, kaos. dia ikut kampanye. Itu temen saya sampai yang anti siapa namanya? Anti Lutfi. Dia bilang, kok tega sih Pak Jokowi lempar-lempar kaos. Lah dari dulu juga. Iya kan emang gitu. Jadi zaman presiden juga pak gitu. Kan biasa. Kayaknya saking keselnya ya. Emosionalnya orang. Ya, semua salah. Semua salah. Kok Jokowi ikut-ikutan? Kan gampang kalau Jokowi ya. Prabowo masih lebih terbuka untuk diperdebatkan karena presiden. Itu pun sudah dijawab ya oleh kantor kepresidenan boleh gitu ya. Gitu. Tapi kalau sekarang Jokowi, Pak Jokowi itu mantan. Sudah bukan presiden. Sudah bukan presiden. Emang vibes-nya tuh masih ngerasa Pak Jokowi ini presiden, Bang. Belum move on aja. Padahal udah jadi rakyat biasa. Saya ini rakyat biasa gitu. Iya. Rakyat. Ya mungkin gak biasa-biasa amat. Iya sih. Tetap aja dia ya. Tapi
sebutlah sebuah aturan di negara ini yang menyatakan mantan presiden tidak boleh ikut dalam mengkampanyekan salah seorang calon kepala daerah. Ya, ini kan sama aja dengan gini, Noy. Ada calon seorang apa namanya mantan presiden lain yang juga sangat aktif, cawe-cawe dalam politik Indonesia. Saya kira-kira akan menyebut nama siapa? Mantan presiden Bu Megawati. Bu Megawati. Langsung siap. Bu Megawati kan juga mantan presiden. Boleh nggak dia? Guys. Boleh nggak dia terlibat cawe-cawe itu? Sejauh ini boleh saja. Kan jadinya kayak maksud kita tuh nggak boleh standar ganda. Ya kalau buat saya, ya kalau ini nggak boleh itu juga nggak boleh dong. Tapi memang nggak ada larangannya. Jadi nggak ada larangannya sama sekali. Nah dalam hal ini emang sih ada yang nambah-nambahin nih teman saya. Beda dong Megawati sama Jokowi. Megawati kan udah berhenti jadi presidennya berapa tahun yang lalu. Kalau Jokowi baru berapa bulan. Oke, ada aja pembelaannya. Jadi boleh dengan kata lain, ini sederhana ya. Saya nggak peduli lah Anda dukung siapa. Tapi kalau pertanyaannya Jokowi boleh nggak sih turun tangan, lempar-lempar kaos? Ya boleh lah. Masa nggak boleh? Presiden aja boleh, apalagi mantan presiden. Abis ini pasti ada yang komen, Bang, nggak boleh dong. Ya nggak apa-apa juga sih kalau di komen. Iya. Cuma Pak Jokowi masih optimis, Bang. Kemarin pas ada kegiatan sarapan di Solo gitu, Bang, kan ditanya sama wartawan, ini gimana nih tanggapannya soal survei SMRC yang Pak Andika tuh lebih tinggi gitu surveinya. Kata Pak Jokowi, survei mana gitu kan. Ya sudah kita lihat saja sampai akhir, harus optimis, gak boleh sombong. Kata Pak Jokowi. Gak boleh sombong. Iya memang. Harus optimis. Itu sangat khas Pak Jokowi ya. Tapi akhirnya kalau misal gini kan kita lagi bahas Jokowinya nih, Bang. Tadi tuh aku baca ada yang komentar kayak dia bilang kita tuh harusnya butuh mantan presiden yang jadi guru besar, pemikir, cerdas, bukan jadi politikus. Waduh. Jadi ibaratnya katanya Jokowi ini bukan negarawan, dia ini politikus. Karena dia berpihak. Iya, tuh Bapak Rocky Gerung yang bilang. Ya, itu memang itu another joker. Pelawak yang lain tuh kalau Rocky Gerung. Menurut saya nggak mau terlalu karena saya senior, saya boleh berpendapat apapun gitu kan ya. Tapi menurut logika kalian gimana? Gimana nih? Aduh, bingung lagi tapi dari yang lu lihat dari pernyataannya Pak Rocky ini. Tapi kan menurut aku ya Bang, Jokowi itu emang selalu salah kayak di mata Pak Rocky. makanya saya bilang itu another joker. Iya, tapi di mana logikanya kan? Dan yang paling gampang kita bilang beginilah. Memang siapa sih yang kepengen jadi negarawan? Ya, kan Pak Jokowi memang orang yang terlibat dalam politik. Dia itu adalah real politician. Ya. Dan jelas-jelas lah memang dia itu adalah seorang yang berada dalam kubu. Dia kan bersama-sama dengan Pak Prabowo. Dia itu selalu kita kok mau menutup mata dari kenyataan bahwa mereka itu duet. Pak Prabowo belum lama ini sampai datang loh ke Solo, ketemu, ngobrol kan membicarakan bangsa ini, ya. Nah, sebetulnya kita bisa lihat bahwa Pak Jokowi sebelum ini kan rasanya belum merasa perlu untuk turun tangan. Padahal indikasi bahwa dia adalah pendukungnya Pak Lutfi ini sangat jelas kan. Dan sebetulnya dulu saja kalau Mas Kaisang, bos saya di PSI, itu bisa lolos jadi calon wakil gubernurnya Pak Lutfi, kan sebetulnya dia sempat dimajukan kan namanya, tapi nggak boleh gara-gara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi entah gimana bilang bahwa yang boleh itu adalah yang usianya berapa 30 tahun, tapi pada saat pencalonan, bukan pas pelantikan. Akhirnya nggak jadi kan. Sebenarnya waktu itu aja udah jelas tuh kalau Lutfi sama Kaisang yang maju hampir pastilah kemenangan diraih dengan sangat cepat karena ternyata waktu itu ditemukan Mas Kaisang tuh paling tinggi surveinya dari semua kandidat yang ada ya. Saya lupa ketika itu Mas Andika udah disebut nggak sih sebagai salah seorang calon. Jadi ya itu, jadi Mas Kaisang aja adalah pendukungnya Mas Lutfi, dia sama-sama di Kim. Tapi selama ini barangkali
Pak Jokowi merasa tidak perlu terjun ya. Tapi kalau sekarang akhirnya dia turun, saya duga ya, ini dugaan saya. Sama aja kenapa dia turun di Jakarta. Karena dia merasa harus menyelamatkan calonnya Kim. Ya. Karena udah kejar-kejaran. Karena udah kejar-kejaran. Tapi akhirnya jadi kayak memvalidasi opini liar yang bilang bahwa Jokowi ini panik. Oh, panik. Ya kalau panik sih ya itu kan pendapat kamu. Pendapat netizen aja nih gitu. Dan nggak apa-apa juga barangkali panik, saya nggak tahu ya. Cuman yang jelas dia merasa bahwa janganlah sampai Jawa Tengah ini ya sebetulnya dari dulu Jawa Tengah tuh daerahnya PDIP sih. Ya kan ingat nggak gubernur sebelum ini siapa? Pak Ganjar. Pak Ganjar di mana? PDIP. Jadi emang daerahnya PDIP nih. Cuma penelitian survei menunjukkan bahwa di Jawa Tengah itu popularitas Jokowi itu sangat tinggi. Sampai tadi Kaisang aja, anaknya nih, Kaisang itu nomor 1 di Jawa Tengah. Jadi walaupun di daerah PDIP sebetulnya Jokowi masih punya efek yang besar. Nah karena itulah barangkali menurut saya ketika dia lihat, ups, ternyata ini bisa kemungkinan direbut nih si Lutfi dari oleh si Mas Andika kan. Nah dia harus turun tangan. Udah lah kita packing kaos dulu gitu. Packing kaos. Bagi-bagi kaos. Kampanye. Tapi kalau nggak boleh dilempar di mobil. Oh harusnya santun gitu kayak. Turun dulu dari mobil. Silakan Mas, silakan Mbak gitu segala macam. Jadi ya menurut saya sih memang ini adalah sebuah langkah yang ya saya pecinta Jokowi sih ya, penonton harus sadar kan nanti ada lagi nih yang komentar Bang Adit nggak fair. Kenapa membela Lutfi? Ya karena saya mendukung. Iya jelas ini terang-terangan gitu. Jadi kayak opininya Rocky Gerung kayak bilang Jokowi ini politisi atau negarawan, dijawab tuh sama Bang Ade politisi. Politisi. Emang politisi jahat. Iya ya itu dia. Dan saya seperti juga begitu. Ya kalau ini nih anak-anak bocil nih buat saya mereka nih bocil, mereka ini buat saya sih ya terserah kalian mau dukung siapapun terserah ya. Cuman kalau saya memang adalah orang PSI dan PSI itu mendukung Kim Plus, PSI memang mendukung Lutfi. Ya jadi kalau saya diajak ngomongin tentang ini saya akan membela Lutfi dong. Tapi buat saya satu, ini bukan soal saya bela atau enggak. Saya akan berusaha seobjektif mungkin ya teman-teman penonton semua. Saya tidak ingin orang ditipu oleh saya dengan mengatakan misalnya tadi boleh dong Pak Jokowi campur tangan. Ya kalau Anda penonton bisa menunjukkan dengan argumen kirim ke kami dan katakan bahwa enggak, sebenarnya ada peraturan yang bilang enggak boleh tuh mantan presiden terlibat mendukung kampanye. Boleh. Saya akan minta maaf. Saya akan bilang ya saya salah. Ternyata nggak boleh. Tapi selama itu nggak ada aturannya, saya tidak punya bayangan tentang alasan kenapa nggak boleh. Karena tadi Bu Mega juga terlibat, Pak SBY juga kalau bisa terlibat dia akan terlibat. Mungkin nggak ada aja kebetulan tokoh yang dia dukungnya kan. Gitu. Gitu guys. boleh komen di bawah ya kalau misalkan emang ada gitu. Begitu. Jadi sudahkah kita? Jadi sudahlah ya, boleh Pak Jokowinya jangan diserang terus, udah nggak jadi presiden masih diserang aja ini mah. Dan kalau anda orang Jawa Tengah dan Anda mendukung Mas Andika, nggak apa-apa loh. Gak apa-apa. Buat saya sih Mas Andika tuh bagus. Ya. Pak Lutfi juga bagus. Jadi beruntung lah Jawa Tengah tuh sekarang calonnya dua-duanya. Iya. Aku baca headline beritanya ex TNI versus ex Kapolda. Tapi itu harus saya ingatkan itu emang agak bahaya sih. Oh iya. Ya saya rada terganggu dengan cara menarasikan yang satu mantan bukan Kapolri Kapolda. Yang satu mantan Andika tuh apa ya? Purna TNI. Ya dia TNI tapi dia pernah punya jabatan juga kan. Udahlah kita jangan adu TNI dan Polri. Oh iya. Ini agak sensitif. Dan
nggak penting juga apakah yang satu TNI yang satu Polri kan, ya mau siapapun juga. Cuma maksudnya intinya kandidatnya bagus bang, bagus. Oh iya, dia kandidatnya bagus intinya. TNI melahirkan Andika yang sangat bisa dipuji, Polri menghasilkan Pak Lutfi yang juga sangat terpuji. Jadi saya rasa masyarakat Jawa Tengah beruntung. Siapapun yang menang, kepemimpinannya bagus. Begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau semisal penonton ada ide-ide konten, boleh komen di bawah. Tadi kalau misalkan ada peraturan yang menunjukkan bahwa mantan presiden tidak boleh cawe-cawe, boleh komen juga di bawah. Gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di program kita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.